Saat aku lahir, aku tidak menangis. Mia berpikir dia memiliki bayi yang sangat patuh di tangannya. Setiap hari, antara pemberian air susu ibu dan susu formula, hal favoritku adalah menatap langit-langit. Pada mulanya, Mia menganggap anaknya hanya pemalu dan introvert. Dia tidak tahu, alasan aku melamun adalah karena ada antarmuka sistem di kepalaku, yang terus-menerus mendorongku untuk berevolusi. Setelah botol susu yang memuaskan, antarmuka menunjukkan bar energiku penuh. Tapi kemudian, sebuah peringatan baru berkedip di antarmuka dan menyadarkanku. Evolusi pertama terbuka. Silakan pilih jalur evolusi. 3 opsi muncul, masing-masing terlihat cukup bagus, dan aku jatuh ke dalam pemikiran. Opsi 1, pertumbuhan cepat. Ini menawarkan peningkatan 10% kecepatan perkembangan, tapi itu tidak cukup menggairahkanku. Opsi 2 dan 3 keduanya meningkatkan stat dasar, dan sulit memutuskan segera mana yang lebih cocok untukku. Dari nama mereka saja, jelas mereka mengarah ke 2 jalur yang sangat berbeda. Setelah 3 detik penuh yang menyiksa, aku teringat kehidupan sebelumku sebagai blogger konten, yang terus diganggu oleh pengikut yang menuntut posting baru. Begadang melewati pukul 3 pagi secara rutin sampai tubuhku aus dan hancur. Itulah saat aku menyadari bahwa tubuh yang kuat dan sehat adalah fondasi segalanya. Jadi aku fokuskan pikiranku ke antarmuka dan memilih jalur evolusi human beast. Stat fisikku melonjak kedua dan aku segera merasakan perubahan merambat melalui tubuhku. Pernapasanku menjadi lebih dalam dan stabil. Pikiranku menjadi tajam, kantuk hilang, dan kemudian perutku menggeram lebih keras dari sebelumnya. Tapi yang benar-benar mengejutkanku adalah penglihatanku. Aku sekarang bisa melihat dengan jelas siaran berita yang diputar di layar LCD di seberang ruangan. Aku menatap lebar mata ke layar dan tanpa berpikir mendorong kepalan tangan kecilku ke mulutku, mengunyahnya dengan bahagia. Tapi tepat saat aku sepenuhnya terserap, layar menjadi gelap. Mia telah mematikannya. Dia juga menarik jari-jari berliurku keluar dari mulut. Dia bingung. Tentu saja bayi baru 1 minggu tidak bisa benar-benar menonton TV. Dia mempelajari aku dengan hati-hati dan memperhatikan mataku tidak biasa cerah dan waspada. Dia mengangkatku dan bergerak menjauh dari layar, sambil berkata, tidak ada TV untuk bayi. Itu akan menyakiti matamu. Di dalam, aku berteriak, aku ingin menonton. Mataku benar-benar baik. Mia mengharapkan aku meledak menjadi tangisan karena ditolak. Tapi yang aku lakukan hanya manyun. Senang, dia membungkuk dan menanam ciuman besar di pipiku. Aku memalingkan wajahku, tanpa kata. Dengan usia mental 17 tahun, aku tidak benar-benar nyaman dengan jenis kasih sayang ini. Tapi Mia menganggap pemalinganku sebagai dorongan dan semakin bersemangat. Apakah bayiku ingin mommy mencium pipi yang lain juga? Dan dia maju untuk yang lain. Tepat saat itu, gelombang lapar yang intens menyerangku. Aku membuka mulut dan mengeluarkan 2 tangisan token. Lalu kembali tenang dan menunggu dengan sabar sementara Mia menyiapkan formula. Selama beberapa hari terakhir, Mia dan aku telah mengembangkan sistem tak terucap kami sendiri. Tangisan kering berarti aku lapar. Jika aku butuh ganti, aku menangis sambil menarik popokku. Seorang bayi yang bisa mengkomunikasikan kebutuhannya dengan jelas tidak hanya menghemat banyak kebingungan bagi semua orang, tapi juga membuat hidup jauh lebih mudah bagi ibunya. Mia mengaduk formula dengan puas. Andai saja membesarkan Koko semudah ini. Pada suara nama itu, pipiku berkedut dan ekspresiku sedikit kaku. Mia menekan botol ke tanganku dengan senyum. Nah, kecil, kenapa wajahmu saat mendengar nama kakakmu? Aku tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengisap putingnya. Botol kosong tak lama kemudian, tapi aku masih merasa tidak puas. Aku menepuk mulutku dan mengeluarkan 1 tangisan lagi. Hanya setelah menghabiskan botol kedua sekaligus aku mengeluarkan sendawa susu yang memuaskan. Karena nafsu makanku terus bertambah, bar energi naik 2% per hari. Dengan kecepatan ini, aku harus mencapai evolusi kedua dalam sebulan. Tepat saat itu, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun melompat masuk melalui pintu. Rok seragam sekolahnya kusut semua, kaus kaki putih lututnya berkerak kotoran, dan dia mengenakan sepasang sepatu kulit merah kecil yang berderak keras di lantai dengan setiap langkah. Mia melihatnya sekali dan melotot. Dengan teman kelas mana kau berkelahi kali ini? Gadis itu mengangkat dagunya dengan bangga. Aku meningkat hari ini. Aku melawan 2. Mia kembali bekerja di dapur, memarahi putrinya sepanjang waktu. Koko manyun dengan pemberontakan tapi tidak mengatakan apa-apa. Matanya berkeliling ruangan. Kemudian dia melihat aku menatapnya. Aku tersenyum, tapi jenis senyum yang membawa sedikit ejekan. Dia mengeluarkan tawa pendek, menunjukkan taring kecilnya, lalu menggoyang tinjunya padaku, peringatan jelas untuk mundur. Markus masuk tepat saat itu. Dia bergerak untuk mengangkatku, tapi Mia mengerutkan hidungnya pada bau rokok padanya. Tidak ada pilihan. Dia menggulung lengan bajunya dan pergi ke dapur untuk membantu. Tak lama kemudian, seluruh keluarga duduk bersama untuk makan malam. Di tengah makan, Markus membuka kulkas dan meraih ke freezer, mengeluarkan beberapa benda kecil yang terlihat seperti permen. Aku mengira itu camilan untuk kucing, tapi Markus menjatuhkan 1 ke mangkuk Mia, mangkuk Koko, piring kucing, dan miliknya sendiri. 1 potong masing-masing. Koko menampar sumpitnya sebagai protes. Aku tidak makan itu. Rasanya mengerikan. Kau mendapatkannya sekali seminggu, dan kau mengeluh. Kau pikir kau bisa memenangkan pertarungan itu tanpanya? Koko membeku sejenak, mendengarkan Markus. Dia mengerutkan hidung, terpecah. Kemudian dia memejamkan mata dan memaksanya masuk. Aku sangat ingin tahu apa sebenarnya benda seperti permen itu. Baru ketika aku mendengar Markus dan Mia berbicara kemudian aku tahu itu disebut jeli Crystal Bee. Mereka melemparkan kata-kata yang belum aku pahami sepenuhnya. Dan aku mengangkat botolku tinggi untuk menyembunyikan kejutan di wajahku. Dunia ini, sepertinya, menyimpan jauh lebih banyak rahasia daripada yang aku bayangkan. Sebulan berlalu. Aku melihat bar energi mencapai penuh dan memicu evolusi keduaku. 3 opsi lagi. Kali ini, aku memilih jalur evolusi ski form. Saat stat mentalku naik 1, aku merasakan waktu melambat di sekitarku. Tidak, lebih tepat, pemikiranku sendiri tiba-tiba dipercepat.
Seluruh kenangan bulan lalu berkedip melalui pikiranku dengan kecepatan membutakan. Aku masih mencoba mendaftarkan apa yang berbeda. Ketika Mia menggendongku dan meletakkanku di lantai yang ditutupi kain merah besar. Kain itu ditutupi berbagai objek kecil. Mengikuti tradisi, bulan pertama bayi menyerukan upacara ambil. Apapun yang bayi raih, dikatakan meramalkan karir masa depan mereka. Aku berlutut di kain, siap meraih apapun dan menyelesaikannya. Ketika tiba-tiba, antarmuka sistem mengaktifkan modul baru, antarmuka kelas. Saat aku melihat kembali ke objek di kain, label karir mengapung di atas masing-masing. Pertama, panel keyboard. Antarmuka memberi labelnya konten blogger, gaji rendah, risiko tinggi kelelahan, kematian, pelecehan konstan dari pengikut yang menuntut update. Aku mendorong keyboard itu jauh dan memindai sisa kain. Pilihan semuanya berantakan, beberapa di antaranya berisiko tinggi berbahaya. Aku merangkak dari satu ujung ke ujung lain, mencari sampai mataku mendarat pada 3 item. Sniper, Explorer, Striker. Saat 3 kelas itu terdaftar di pikiranku, aku memikirkan jalur evolusi human beastku. Hanya dengan menjadi Striker dan menguasai seni pertarungan aku bisa mendapatkan yang paling dari keuntungan fisikku. Jadi, aku merangkak dengan 4 kaki ke sarung tinju dan menariknya ke pelukanku. Aku menyeringai cerah. Antarmuka kelas muncul. Kelas utama Striker dimuat. Antarmuka kelas kosong untuk sekarang. Tapi di dalam aku bergetar dengan kegembiraan. Sampai sekarang, satu-satunya cara aku berevolusi adalah makan jumlah makanan yang sangat besar. Tapi aku dibatasi oleh seberapa banyak perut bayi bisa menahan, yang berarti 1 evolusi per bulan paling baik. Sekarang, dengan antarmuka kelas, aku bisa belajar keterampilan di atas itu, berevolusi dan mengasah sekaligus. Pikiran saja membuatku menyeringai. Setelah upacara, aku mulai mencari tahu bagaimana mendapatkan keterampilan kelas. Pelatihan Striker harus menunggu sampai aku bisa berlari dan melompat dengan benar. Sedangkan untuk antarmuka kelas, koefisien burst dan agility yang tercantum di sana mungkin hanya efektif sekali dibangun di atas dasar fisik yang solid. Mereka membutuhkan fondasi itu untuk berfungsi sama sekali. Bagaimanapun, prioritas utama sekarang masih meningkatkan fisikku. Jadi, untuk bulan berikutnya, aku mendedikasikan diri sepenuhnya untuk minum susu. Setiap hari, itu baik air susu ibu atau botol demi botol formula. Tak lama kemudian, saat bar energi terus naik, aku mencapai evolusi ketiga. Kali ini, aku memilih human beast tanpa ragu. Begitu fisikku cukup kuat, tubuh bayi akan membawa kekuatan harimau, mampu bela diri dan tampak tidak berbahaya secara menipu. Tak seorang pun akan pernah curiga bahwa bayi yang masih pakai popok sebenarnya adalah Striker. Dengan stat fisikku sekarang di 3, aku merasakan kekuatan mentah mengalir ke kakiku. Aku menekan kedua tangan ke pagar tempat tidur bayi dan perlahan mendorong diri tegak. Mia masuk ke kamar tepat pada saat itu. Ya Tuhan, bayi berdiri sendiri. Dia bersinar dengan kejutan. Dia tidak percaya bayi berusia 2 bulan sudah belajar berdiri. Begitu pintar. Dia bersorak, meraih untuk menangkapku jika aku jatuh. Dengan Mia ada untuk menangkapku, aku mendorong lebih keras. Tempat tidur keluarga besar menjadi lapangan latihanku. Aku mulai dengan mencoba berdiri tanpa tangan, hanya kaki. Setelah hampir selusin jatuh, aku berhasil tetap tegak, goyah tapi berdiri. Begitu aku punya keseimbangan, aku mencoba mengambil langkah. Pada awalnya, aku tidak bisa mengontrolnya sepenuhnya. Setiap langkah berakhir dengan jatuh, tapi setiap kali aku mengenai kasur, aku berguling kembali, penuh energi. Mia menonton dari samping, tersenyum hangat saat aku berlatih. Aku melanjutkan selama setengah jam penuh sebelum kelelahan datang. Ketika statusku turun ke 45%, aku jatuh ke kasur dan langsung tidak sadar dalam detik. Evolusi ketiga telah membawa pita suaraku ke pengembangan hampir penuh. Aku akhirnya bisa mulai belajar berbicara. Apa ini bayi? Pengacara. Benar. Begitu pintar. Dia belum membawaku untuk tes apapun, tapi melihat aku menyerap semuanya begitu cepat. Dia semakin yakin dia memiliki jenius di tangan. Membesarkanku baik mudah dan sangat memuaskan baginya. Pikiran itu memenuhinya dengan kegembiraan tenang. Dia tidak tahu, ketika dia membawaku ke ruang belajar, aku bahkan lebih bahagia daripadanya. Dengan akses terbatas ke dunia luar, belajar mandiri adalah satu-satunya cara aku saat ini bisa mengerjakan keterampilan kelas. Tapi aksesku ke telepon, komputer, dan TV dikontrol ketat oleh Mia. Untuk sekarang, opsi terbaikku adalah menemukan buku relevan di ruang belajar dan mengajar diri dari sana. Aku berdiri di ruang belajar dan memindai rak dengan mata lebar dan hati-hati. Akhirnya, aku melihat satu yang terlihat benar. Aku menunjuk ke manual dasar pertarungan dan mengatakan perlahan, satu kata demi satu kata, buku. Mau buku. Apakah ini buku yang kau inginkan? Mia tidak tahu kenapa putranya ingin manual pertarungan. Tapi dia menyerahkannya dengan senyum saja. Aku mengambilnya dan merobeknya terbuka, membaca dengan fokus ganas, melalui dasar-dasar dan pemecahan teknik. Aku mulai mendapatkan rasa materi itu. Diagram terlihat cukup bisa ditiru. Aku mengangguk pada diri sendiri dan memutuskan untuk mencobanya. Dengan setiap pukulan yang aku lempar, aku kembali ke manual dan mengoreksi detailnya. Setelah setengah jam penuh ini, antarmuka kelas akhirnya menunjukkan perubahan. Hanya 1 poin pengalaman teknik tinju dasar, tapi aku senang. Itu mengonfirmasi bahwa latihan mandiri benar-benar berhasil. Aku terus melempar pukulan dalam kegembiraan sampai statusku turun ke 35%. Kemudian semuanya gelap dan aku jatuh telungkup di tempat tidur tidak sadar dalam detik. Ketika lapar menyeretku bangun kembali, sudah jam 10 malam. Setelah mendorong terlalu keras hari ini, aku menghabiskan 3 botol susu penuh sebelum akhirnya mengeluarkan sendawa susu memuaskan. Pada awalnya, Mia menganggap nafsu makanku yang besar sebagai tanda baik. Bayi sehat makan dengan baik. Tapi ketika kaleng formula hilang dalam kurang dari 2 hari, dia mulai khawatir tentang anggaran rumah tangga. Bahkan dengan keduanya bekerja sebagai guru sekolah negeri dengan pendapatan tetap, itu mulai membebani mereka. Aku mendengarkan Mia bergumam pada diri sendiri di dapur, berbicara tentang kembali mengajar secara langsung untuk mendapatkan jam kelas ekstra dan meringankan tekanan keuangan. Aku berpura-pura tidak mengerti,
tapi di dalam aku diam-diam menghitung. Karena aku terus berevolusi, konsumsi makananku hanya akan meningkat. Apa yang terjadi ketika keluarga tidak lagi bisa mengikuti? Aku perlu mencari cara untuk membawa lebih banyak uang. Memang agak dini untuk bayi di bawah 3 bulan berpikir tentang keuangan rumah tangga. Tapi aku akan biarkan itu untuk sekarang. Mungkin kunjungan ke sekolah bulan depan akan memicu beberapa ide. Malam berikutnya, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Markus membawa berita baik. Sekolah telah memindahkannya untuk mengajar kelas lanjutan. Dengan posisi itu, pendapatannya akan naik signifikan dan prospek karirnya juga. Markus membuka bir di meja dan minum dengan senyum. Ini benar-benar berita baik untuk semua orang. Kemudian Mia mengumumkan dia akan kembali ke sekolah lebih awal untuk membantu meringankan tekanan keuangan di rumah. Setelah melihat catatan pengeluaran rumah tangga yang Mia simpan, Markus dengan enggan setuju. Kemudian dia menambahkan, aku juga akan mengajukan aplikasi ke Biro Survei Geologi. Lihat apakah aku cukup beruntung untuk mendapatkan pas lain ke Alam Gema. Pas Alam Gema. Ini kedua kalinya aku mendengar kata-kata itu. Dengan insting bayi 3 bulan, aku merasakan itu tempat yang sangat berbahaya. Koko duduk dengan wajah panjang, diam-diam mendengarkan percakapan orang dewasa. Kesimpulannya adik kecilku makan terlalu banyak dan itu sebabnya dia tidak akan punya uang saku lagi. Dia menyentakkan kepalanya dan melotot padaku. Apa gunanya minum semua susu itu? Kau hanya mengencingkannya saja. Pernah dengar minum air? Aku berpura-pura tidak mengerti dan hanya menyeringai padanya dengan senyum paling kosong yang bisa aku buat. Kemudian aku menyeka air liur dari sudut mulutku. Dan kau punya nyali mengkritiknya. Mia menembakkan pandangan kesal ke Koko. Kau memuat piringmu dengan hanya daging setiap makan. Aku terus memberitahumu untuk makan sayuran dan kau tidak pernah mendengar. Aku butuh daging untuk kekuatan. Bagaimana lagi aku seharusnya mengalahkan 2 teman kelas sejenak? Seluruh meja meledak dan entah bagaimana kekacauan membuat makan malam terasa lebih hangat. Setelah seminggu melatih dasar, aku akhirnya mendapatkan rasa pertama pelatihan pertarungan nyata. Pasangan latihanku adalah kucing keluarga Pumpkin. Sejak aku mulai latihan, Pumpkin telah menonton dari samping. Anehnya, sejak evolusi keduaku menambahkan 1 poin kecerdasan, aku sepertinya memahami apa yang kucing katakan dalam miau mereka. Pumpkin miau padaku beberapa kali. Aku memahami sempurna. Itu ingin bertarung. Aku masuk posisi. Pumpkin berdiri di depanku, menatapku. 1 anak laki-laki, 1 kucing, ukuran serupa, berat seimbang. Mataku membara dengan semangat bertarung. Detik berikutnya, Pumpkin melompat, meluncur langsung ke arahku. Aku gagal mempertahankan posisi dan terpukul telentang. Pumpkin berdiri di atasku, kedua cakar depan menekan dadaku. Kami saling menatap. Kebingungan itu saling. Pumpkin mengeluarkan miau. Terjemahan. Kau benar-benar pikir itu akan berhasil? Bisakah kau bahkan melindungi dirimu? Aku tidak pernah mengharapkan pertarungan pertamaku sebagai striker berakhir dengan KO total. Setelah itu, aku melemparkan diri ke latihan dengan fokus lebih lagi. Pada saat evolusi keempatku meningkatkan fisik lagi, aku sekarang bisa melempar hook bersih dan merangkai combo halus dengan footwork yang tepat. Aku cek panel keterampilan lagi. Untuk seseorang yang baru 6 bulan, aku benar-benar puas dengan kemajuan. Dengan kecepatan ini, aku akan menjadi striker level 1 sebelum berusia 1 tahun. Jika aku mengasah XP teknik tinju ke 100 hari ini, seharusnya ada hadiah ketika keterampilan naik level. Aku menemukan diri menantikannya. Saat aku mendorong teknik tinju dasar ke level 1, antarmuka kelas muncul dengan notifikasi hadiah tepat di layar. 3 poin atribut gratis. Aku buang semua 3 ke fisik tanpa pikir kedua kali. Aku terlihat hanya sedikit lebih tinggi dari bayi lain seusia di luar, tapi di bawah pakaian, tubuhku benar-benar terbentuk. Lemak tubuhku agak tinggi dari semua makan, dan bahkan latihan intens harian belum membentuk six-pack. Tapi energi yang terbelit di dalamku sudah memiliki rasa human beast. Aku sekarang bisa melihat kemajuan kedua jalur evolusi. Dengan stat fisik 11,05, aku pikir mencapai 30% seharusnya membuka tahap human beast remaja. Setelah menyelesaikan latihan ekstra hari ini, aku menyelinap ke ambang pintu ruang belajar dan mendengarkan Mia mengajak kelas online. Dia membahas teks klasik bernama Peach Blossom Spring. Dia selesai membahas teks itu sendiri dan sekarang berbagi latar belakang di belakangnya. Angin musim semi melayang melalui hutan persik. Segala sesuatu damai, tapi Peach Blossom Spring adalah di zaman kuno salah satu dari sedikit pintu masuk yang tercatat ke kekosongan. Lokasi sebenarnya tidak di bumi. Itu terletak di suatu tempat yang tak terbayangkan jauh. Itu terhubung ke hutan persik melalui jembatan dimensi. Alasan orang kuno tidak bisa kembali adalah karena mereka belum belajar mengendalikan jembatan dimensi. Hari ini, melalui pintu masuk kekosongan nasional nomor 3, siapapun bisa mengunjungi Peach Blossom Spring dengan mudah. Aku bersandar ke bingkai pintu dan mendengarkan dengan tenang. Jadi, itu kekosongan, tapi apa sebenarnya alam gema? Setelah makan malam, Markus memberikan jawaban yang lebih jelas. Kekosongan adalah tempat di mana waktu dan ruang semua bercampur. 1 langkah maju mungkin mendaratkanmu di dunia yang sepenuhnya berbeda. Berdiri diam hanya beberapa detik dan 100 tahun mungkin telah berlalu di luar. Alam gema adalah fenomena khusus dalam kekosongan. Ini adalah salinan dari rentang waktu dan ruang tertentu. Katakan kau habiskan sehari di rumah. Kekosongan mereplikasi hari itu berkali-kali. Salinan itu hanya salinan, tapi segala sesuatu di dalamnya nyata. Orang dari luar masuk ke alam gema melalui lorong untuk mengumpulkan sumber daya. Singkatnya, itu seperti menjalankan Dungeon di game. Markus selesai dan melihat aku masih berpikir. Apakah kau benar-benar mengikuti ini? Aku memberikan anggukan serius, tapi detik berikutnya, ekspresiku membeku. Ayah, bagaimana jika kita adalah salinannya? Markus terlihat benar-benar terkejut. Bukan hanya putranya mengikuti penjelasan, dia sudah menghubungkan titik-titik sendiri. Markus tertawa dan menjelaskan, kehidupan yang disalin runtuh saat mereka meninggalkan alam gema mereka sendiri. Orang dari dunia kita bisa bergerak bebas melalui kekosongan, jadi kita tidak bisa menjadi salinan.
Tak lama kemudian, Markus memperhatikan aku memulai latihan harian. Dia telah melihatku beberapa waktu lalu, membaca manual pertarungan, menyalin gerakan saat aku berlatih, mengerjakan setiap teknik sendiri. Tapi hari ini, tepat saat dia berbalik untuk pergi, kombinasi yang aku jalankan menghentikan Markus di tempat. Dia berbalik dan memperbaiki matanya padaku. Ayah, ada apa? Aku memperhatikan pandangan aneh di wajahnya dan berhenti latihan untuk bertanya. Tidak ada, kata Markus, senyumnya sedikit kaku. Kau menyerap teknik cukup cepat. Kemudian dia mengangguk seolah membuat keputusan. Mulai besok setelah kakakmu pulang dari sekolah, aku akan melatih kalian berdua bersama. Aku senang sekali. Markus adalah guru olahraga secara profesi setelah semua. Koko, di sisi lain, terlihat kurang antusias. Malam berikutnya, Markus memulai Koko dengan rutinitas kebugaran, kemudian mengalihkan perhatiannya untuk membimbingku pada teknik pertarungan. Melihat bahwa pekerjaan tinjuku sudah melewati dasar, dia berjalaniku melalui tendangan fundamental. Dia memecah setiap gerakan langkah demi langkah. Aku mengikuti, menyalinnya gerakan demi gerakan, terus menyempurnakan detail. Secara bertahap, itu mulai terasa alami. Kemudian, notifikasi antarmuka baru muncul di depanku. Aku berkedip, terkejut sejenak, kemudian gelombang kegembiraan murni menerjangku. Modul antarmuka terakhir akhirnya terbuka. Aku mengaktifkan mode cermin di tempat untuk mengujinya. Pupilku menyusut dan tatapanku tajam dalam sekejap. Mataku menjadi seperti kamera definisi tinggi, mengunci setiap detail setiap gerakan yang Markus demonstrasikan, menonton, mencerminkan, mengoreksi. Teknikku menjadi lebih bersih dengan setiap pengulangan. Markus mulai memperhatikan ada yang tidak beres tentang putranya. Hanya beberapa saat lalu, putranya masih butuh koreksi, penyesuaian kecil di sana-sini. Sekarang, tiba-tiba, setiap gerakan sempurna. Melihat putranya yang sangat berbakat, Markus mengeluarkan desahan pelan. Ketika dia dan Mia memutuskan untuk memiliki anak kedua, mereka hanya berharap anak yang lebih tenang. Tidak seperti Koko. Sebaliknya, mereka mendapatkan seorang jenius. Pada 1 bulan, penglihatan sepenuhnya berkembang. Merangkak, berdiri, berjalan, semua sendiri. Pada 2 bulan, sudah berbicara. Pada 3 bulan, berlari, melompat, dan latihan mandiri teknik pertarungan. Markus melihat undang-undang pengembangan jenius nasional dan melihat hibah dukungan 10 juta yuan yang diberikan kepada orang tua. Pikirannya mulai berputar. Ketika aku mengetahui tentang hibah 10 juta untuk diakui sebagai jenius, aku mendorong Markus untuk mendaftarkanku segera. Kami mengajukan aplikasi secara online, tapi pada akhirnya, karena aku belum mencapai persyaratan usia minimum 2 tahun, aplikasi ditolak. Markus memberitahuku untuk tidak stres tentang itu. Program tingkat nasional memiliki standar tinggi. Tidak apa jika kami tidak memenuhi syarat, tapi aku menolak menerima itu. Aku memiliki Markus mengunduh 5 tab materi belajar dan menghabiskan hari-hari di rumah mengasah XP dan mode cermin dengan segala yang aku punya. Semua untuk hibah 10 juta itu. Malam itu, waktu suplemen mingguan tiba. Mia mengambil 4 potong jeli kristal B dari kulkas. Saat dia siap membagikannya, aku berbicara. Ibu, bisakah aku punya sedikit itu? Mungkin karena gigiku sudah tumbuh semua dan aku telah menangani ikan dan daging dengan baik. Mia memberiku sepotong miliknya. Benda itu benar-benar seburuk yang Koko gambarkan. Mia memotong sepotong kecil dan melarutkannya dalam air panas. Dan bau yang naik adalah sesuatu yang lain sepenuhnya. Tapi demi evolusi, aku meneguhkan diri. Wajah tegas, napas ditahan, aku menelannya seperti obat pahit. Hanya setelah sepenuhnya masuk aku berani bernapas lagi. Pada awalnya, bau serangga menyebar melalui mulutku dan hampir membuatku muntah. Kemudian gelombang kehangatan mengalir turun ke kerongkonganku dan rasanya luar biasa. Antarmuka memberitahu aku tentang peningkatan bar energi dan angkanya mengejutkanku. 1 potong penuh jeli kristal B beratnya 10 gram. Aku hanya mengambil kurang dari 1 gram dan bar energi melonjak 2%. 1 gram setara dengan jatah formula 1 hari penuh. Makanan dari kekosongan memang luar biasa. Selama 2 minggu berikutnya, aku fokus sepenuhnya pada tendangan dan footwork. Dengan mode cermin berjalan sepanjang waktu, baik teknik tendangan maupun footworkku naik ke level 1, 2 level up itu bersama-sama memberiku 6 poin atribut gratis. Kali ini, aku tidak memasukkan semuanya ke fisik. Melihat catatan di antarmuka bakat tentang mode cermin, tertulis bahwa untuk hasil pencerminan yang lebih baik, kekuatan mental harus ditingkatkan. Jadi aku membuka antarmuka dan memasukkan semua 6 poin ke mental. Sensasinya langsung, seperti seember air es dituangkan ke kepalaku, dingin sampai ke tulang. Kulit kepalaku menjadi kebas. Pembuluh darah di dahiku menonjol. Pikiranku terasa seperti dirobek-robek. Tapi ketika aku membuka mata lagi, seluruh dunia terlihat lebih tajam. Aku mengaktifkan mode cermin sebagai ujian. Aku mulai menirukan miau Master Ginger. Master Ginger memiringkan kepalanya. Aku mencerminkan suara itu tepat kembali. Wajah gemuknya jatuh. Tatapannya mengatakan segalanya. Makhluk berkaki 2 ini menyalin panggilanku, dan itu sangat tidak mengesankan. Dia berbalik dan pergi, tapi tepat saat itu, baris teks muncul di antarmukaku. Setelah mengaktifkan mode cermin dan menyalin hanya beberapa panggilan Master Ginger, entah bagaimana aku telah membuka bahasa kucing. Setelah setengah jam bolak-balik dengan Master Ginger, keterampilan lidah binatang, bahasa kucing, mendapat 2 poin XP. Masalahnya, Master Ginger bukan guru yang hebat. Dia mengulang-ulang beberapa frasa yang sama berulang kali, sama sekali tidak antusias. Aku bertanya-tanya jika aku sepenuhnya berevolusi bentuk ski dasar. Akankah aku mendapatkan kemampuan mengirimkan pikiran secara langsung? Jadi, di samping latihan harianku, aku sekarang punya hobi baru, mengobrol dengan kucing. Waktu bergerak cepat dan musim panas semakin mendekat. Wabah flu musim semi telah mereda. Orang tua di mana-mana menghela napas lega. Pada hari-hari ketika Mia tidak punya kelas online, dia mendorongku keliling lingkungan dengan kereta dorong. Harapannya aku bisa mendapat waktu sosial dengan anak-anak seusia alih-alih menghabiskan setiap hari di rumah berbicara dengan spesies kucing. Dia mulai khawatir.
Aku duduk di kereta dorong dan diam-diam mengamati bayi-bayi lain di kereta dorong mereka sendiri. Kemudian, seorang gadis kecil tiba-tiba meledak menangis. Seorang anak laki-laki mengikuti, meraung sama kerasnya. Apapun alasannya, aku merasa mereka sangat berisik. Beberapa ibu memperhatikan aku duduk diam. Tidak menangis, tidak rewel, bahkan tidak mengunyah jari. Mereka memuji Mia. Bayimu sangat patuh, sangat masuk akal. Jika anakku seperti itu, aku akan tidur sambil tersenyum setiap malam. Mia berseri-seri. Setiap orang tua suka mendengar anaknya dipuji. Dia telah memberitahuku untuk tetap rendah profil di luar dan tidak berbicara. Kalau tidak, reaksinya mungkin akan lebih luar biasa. Kemudian salah satu ibu angkat bicara. Mata bayi ini terlihat sangat tajam. Sudahkah kau tes kecerdasannya? Dia bisa jadi jenius. Kau tahu persis. Aku membaca bahwa banyak jenius menunjukkan tanda-tanda pada usia 1 atau 2 tahun. Mendengar ini, Mia mengibaskan tangan dengan gugup. Dia masih mencari kata-kata ketika salah satu ibu mendekati kereta dorong. Dia mengangkat satu jari dan bertanya dengan senyum cerah. Ini berapa? Jawab benar, dan Bibi akan memberimu permen. Semua orang menunggu jawabanku. Bagaimanapun, untuk bayi yang baru berusia 6 bulan memahami pertanyaan dan mengucapkan bahkan beberapa kata saja sudah cukup bukti kecerdasan luar biasa. Aku mengabaikan kerumunan penasaran sepenuhnya dan memalingkan wajah ke arah kucing liar yang meringkuk di dekat bedeng bunga. Dengan bersemangat, aku memanggilnya. Para ibu menatap dengan kecewa kolektif. Mia, di sisi lain, mengembuskan napas lega pelan. Kucing liar itu menoleh pada suara, tidak menemukan yang menarik, lalu kabur. Meski begitu, tidak kekurangan kucing liar di lingkungan ini. Lain kali aku mendapat kesempatan, aku akan memulai percakapan dan mengasah XP lidah binatang. Sejak menambahkan 6 poin mental itu, aku sekarang bisa belajar sepenuhnya melalui tutorial video dan melatih sendiri teknik pertarungan yang tersisa. Kelas striker hanya butuh 21% XP lagi untuk naik level. Aku merasakan lonjakan kegembiraan. Aku tidak sabar ingin tahu hadiah dan efek apa yang dibawa level berikutnya. Dalam hari-hari berikutnya, aku mempertahankan 3 sesi latihan sehari dan terus memantau angka antarmuka. 2 minggu kemudian, dengan jantung berdegup kencang, aku membuka antarmuka kelas. Prompt bertanya apakah aku ingin maju. Aku memilih ya tanpa ragu. Ketika antarmuka kembali fokus, hadiah dari level up kelas pertama ini jauh lebih murah hati daripada yang aku harapkan. Membaca deskripsi spesialisasi striker, Weak Pound Strike, aku merasakan jari-jariku berkedut karena antisipasi. Aku memperkirakan sekarang aku punya kesempatan seimbang melawan Pumpkin. Aku mengalokasikan semua 10 poin atribut hadiah. Pada awalnya, aku merasakan ledakan kekuatan meledak dari dalam. Kemudian lenganku menebal secara nyata. Bahkan flex paling ringan membuat bisep menonjol. Pikiranku jernih, segalanya semakin tajam. Berbulan-bulan latihan dan belajar berkedip melalui pikiran dalam urutan sempurna. Dalam keadaan sebaik ini, aku harus pergi mencari Pumpkin dan menyelesaikan skor. Tapi Pumpkin hanya menguap. Nada suaranya kurang ramah. Aku berdiri di sana dan berhasil tersenyum canggung. Pumpkin, ayo bertarung. Pumpkin memberikan goyangan kecil, sudut mulutnya melengkung menjadi apa yang terlihat seperti seringai dingin. Perasaan buruk merayapiku. Apakah kucing ini kesal karena dibangunkan? Detik berikutnya, Pumpkin mengeluarkan jeritan dan lenyap dalam kabut. Ia meluncur langsung dari kakiku. Pumpkin jelas mengharapkan pertarungan ini berakhir secepat yang terakhir. Tapi aku bukan bayi tak berdaya dari beberapa bulan lalu. Ketika ia bersentuhan, aku berguling mengikutinya, bersih dan terkendali. Aku menyerap benturan, mendarat stabil, dan membuka jarak di antara kami. Pumpkin berkedip. Mata kuning keemasan itu dipenuhi kejutan. Aku merentangkan kaki ke posisi yang benar. Tinju terangkat untuk menjaga wajah. Aku mengambil posisi santa kickboxing. Ayo lanjutkan. Pumpkin kabur lagi. Serangan datang lagi. Hujan miau, kali ini dengan kecepatan penuh. Cakar ditarik, menggunakan bantalan kaki lembut sebagai tinju. Ia melancarkan serangan tanpa henti. Aku tidak menghadapinya langsung. Sebaliknya, aku bekerja footwork, berputar dan menunggu celah. Kecepatan Pumpkin luar biasa. Di permukaan, ia terlihat sepenuhnya mengendalikan, tapi saat ia melompat ke udara untuk mengakhiri pertarungan dengan satu loncatan tegas, aku mengaktifkan Weak Pound Strike dan menyentak tendangan tinggi. Ia mengarah langsung ke perut bawah Pumpkin. Kakiku hampir sampai ketika Pumpkin memutar di udara dan memaksa perubahan arah. Ia mendarat di sofa di samping kami. Ia menggelengkan kepala, mata kuning keemasan melebar karena tidak percaya. Makhluk berkaki dua itu benar-benar mendorongnya mundur. Aku jatuh ke sofa di sampingnya, bernapas keras. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa menit. Tapi tingkat fokus yang aku pertahankan sepanjang waktu telah menguras aku sepenuhnya. Aku memeriksa perolehan XP di antar muka. Pertarungan itu setara dengan 1 jam latihan intens. Aku berpaling ke Pumpkin dengan tatapan penuh harap. Jadi, bisakah kita lakukan ini lagi suatu saat? Seolah mengakui potensiku, sikap Pumpkin melunak secara signifikan. Ia miau pelan sebagai balasan. Aku berlari ke Pumpkin dan merangkapkan tangan dalam busur hormat ucapan terima kasih. Waktu berlalu cepat. Saat aku berusia 9 bulan, aku berdiri 87 cm, seukuran anak rata-rata berusia 2 tahun. Dari segi kemampuan fisik, aku telah melampaui tolok ukur remaja sejak lama. Orang tua di dunia ini menaruh perhatian sangat besar pada perkembangan anak. Dan dengan jeli Crystal Bee yang tersedia, banyak anak berkembang dengan kecepatan luar biasa. Anak berusia 1 tahun yang bisa berjalan dan memberi makan sendiri bukan hal aneh di sini. Suatu hari, aku membawa kaleng air bersoda ke Koko. Dia melihatku datang dan langsung menyipitkan mata. Mau apa? Ini untukmu. Aku mengulurkan kaleng. Maukah kau jadi pasangan latihan sparringku? Koko menatapku, yakin dia salah dengar. Tentu, si kecil telah tumbuh cepat, tapi dia 122 cm. Lebih tinggi 1 kepala dariku, memintanya bertarung. Itu pada dasarnya meminta untuk dihancurkan,
Tapi melihat mata kecil yang memohon itu, sesuatu dalam dirinya bergerak, dan tinjunya mulai gatal. 1 menit negosiasi kemudian, kami berdua menutup pintu kamar. Koko menggetakkan buku-buku jarinya dengan seringai jahat. Kita sepakat. Jika aku melukaimu, jangan menangis dan sama sekali jangan bilang ke ibu. Mengerti? Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku mendorong dari kaki kiri dan menyerang. Pada awalnya, Koko sama sekali tidak menganggapku serius. Dia mengarahkan tendangan untuk mengirimku terbang mundur. Tapi aku melangkah samping cepat dan menghindarinya bersih. Pada saat yang sama, aku meraih kakinya, menurunkan berat badan ke depan, dan menghantamkan kepalaku keras ke perutnya. Off! Koko kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tempat tidur. Dia bangkit tergesa-gesa dan menatapku dengan mata melebar. Jatuhnya sendiri tidak terlalu sakit, tapi kejutan pada pikirannya sangat besar. Mustahil. Benar-benar mustahil. Anak ini bahkan belum hidup 1 tahun penuh. Kan? Dia berpikir keras, mencoba menemukan penjelasan rasional. Jawabannya datang cepat. Ibu hanya membawanya pulang dari rumah sakit. Tidak ada yang benar-benar menyaksikan kelahirannya. Hanya ada satu kesimpulan. Dia berputar, meledak keluar kamar, dan berteriak sekuat tenaga. Ibu, kau telah ditipu. Dia bukan anakmu yang sebenarnya. Di ruang tamu, Koko berlari mencari Mia. Berteriak sepanjang waktu, Ibu, kau telah ditipu. Dia bukan milikmu. Dia makhluk alien yang dikirim untuk menghancurkan bumi. Aku berdiri di ambang pintu dengan senyum cerah, sepenuhnya menikmati apa yang terungkap. Memang, 5 menit kemudian, Mia menyelesaikan kelas online-nya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencengkeram telinga Koko dan memberinya teguran keras. Jika kau pernah membuat keributan seperti ini lagi dan mengganggu kelasku, tidak ada daging untukmu saat makan malam. Koko menggosok telinganya, mata dipenuhi kemarahan tragis. Ibu akan berakhir seperti karakter pendukung di film yang tidak pernah percaya pahlawan dan dimakan oleh makhluk alien di akhir. Begitu Mia menyusun apa yang sebenarnya terjadi, dia memberitahu Markus saat dia kembali. Dan begitulah, Koko dan aku memiliki ronde kedua. Kali ini, Koko menyerangku dengan segala yang dia punya, bertekad untuk mengungkap makhluk alien yang berdiri di depannya. Aku tetap tenang, membaca setiap gerakan dan menangkis dengan bersih. Aku mencari celah dalam tekniknya. Sparring intensitas tinggi seperti ini mengasah XP dengan kecepatan luar biasa. Dan setelah menyerap 5 tab materi pelajaran, aku membawa diri seperti striker berpengalaman. Penghindaran, blok, serangan balik, bahkan mengganggu irama lawan. Semuanya sudah menjadi naluri kedua sekarang. Koko, di sisi lain, telah berlatih pertarungan selama beberapa tahun, tapi ketidakmauannya belajar mendalam membuat tekniknya kasar di pinggir. Saat aku melihat dia terlalu berkomitmen pada tendangan dan membiarkan dirinya terbuka, aku meluncur rendah dan mengeksekusi sapuan kaki bersih. Dengan bonus weak pound strike di belakangnya, bahkan karpet tidak menyelamatkannya. Koko menghantam lantai, meringis. Dia berbaring di sana terengah-engah, menatap kosong ke langit-langit. Sudah selesai, dia bernapas. Makhluk alien itu akan menguasai bumi. Laju peningkatanku sekali lagi melampaui harapan Markus. Sepertinya aku sangat dekat untuk memenuhi syarat program seleksi jenius. Markus membuat 2 hidangan ekstra untuk merayakan, berharap memberi kami berdua dorongan yang layak. Selama 2 bulan libur musim panas berikutnya, pasangan sparring medali emas, Koko, secara resmi melapor tugas. Tujuannya tunggal adalah mengalahkanku dan mengungkap wujud alien asliku. Aku menyambut setiap tantangan yang dia lemparkan karena bertarung dalam mode cermin mengasah XP dengan kecepatan yang tak tertandingi. Waktu berlalu. Oktober tiba dan bersamanya, ulang tahunku yang pertama sejak lahir kembali. Markus dan Mia bertepuk tangan dan menyanyikan Happy Birthday di meja. Mia mencubit telinga Koko sedikit, dan dia ikut serta, bersenandung setengah hati. Aku duduk di kursiku, memegang botol, mengangkatnya seolah-olah itu ucapan selamat, dan menghabiskannya sekaligus. Aku memejamkan mata, membuat harapan, dan meniup semua lilin dalam satu hembusan. Untuk hadiah, Koko menggunakan uang sakunya untuk membeli buku seni film Alien 5 dan menggesernya ke arahku. Dia menunjuk ke pangkalan alien dan bertanya santai, bunga pemakan daging di rumah sedang mekar. Bukankah kau mau pulang memeriksa? Kemudian giliran Markus. Dia menyerahkan botol kecil biru. Kelihatannya seperti minuman suplemen kalsium dari iklan, tapi ketika aku melihat labelnya, tertulis Grade 1 Essence Tonic. Markus menyeringai. Minum langsung. Ini lebih mudah diserap daripada jeli Crystal B. Aku berterima kasih kepada semua orang dan menenggak tonik itu sekaligus. Gelombang sejuk menyegarkan menyebar dari kerongkonganku sampai ke ujung kaki. Bar energi memberikan 2 poin atribut langsung. Kemudian beberapa notifikasi lagi muncul berturut-turut, setahun penuh mengasah, dan pencapaian besar pertamaku akhirnya terbuka. Dengan 30 poin fisik, aku sekarang setara dengan pria dewasa yang aktif secara fisik. Aku membuka deskripsi hadiah detail. Di antara semua spesialisasi bakat keterampilan saat ini, bentuk binatang memberikan dorongan kekuatan tempur terbesar. Kemudian aku memeriksa hadiah bakat pasif. Predator. Ini bakat non-combat. Tidak bisa di level up, tapi bisa ditumpuk tanpa batas. Mulai sekarang, setiap hari latihan dikombinasikan dengan bakat predator berarti pemulihan lebih cepat dari kelelahan dan kerusakan fisik. Aku menutup layar hadiah dan memfokuskan mata pada tonggak evolusi berikutnya. 30 poin setara dengan dewasa sehat. Jadi 100 poin pasti batas mutlak manusia. Dan untuk bentuk ultimate, bisakah itu sesuatu yang melampaui batas tubuh manusia sepenuhnya? Tapi saat ini, satu kata muncul di pikiranku. Luar biasa. Dengan tujuan baru di depan, aku merasa termotivasi lagi. Tonggak pertama selesai. Seberapa jauh tonggak kedua sebenarnya? Malam itu, aku menjalankan tes penuh kemampuan fisik yang telah berevolusi. Markus berdiri di samping merekam semuanya di ponsel. Apakah kekuatan, lompatan, atau sprint 100 meter atau tes kecerdasan yang menyusul? Setiap hasil jauh di atas ambang batas program seleksi jenius. Markus hampir tidak percaya putranya baru berusia 1 tahun dan sudah memenuhi semua persyaratan program.
Dia mengunggah semua materi aplikasi tepat saat itu juga. Kami memanggil Mia dan memberitahunya aplikasi diterima. Keluarga duduk dengan antisipasi tenang, menunggu respons resmi. Tepat ketika kami semua mengira kantor sudah tutup untuk hari itu dan harus menunggu sampai besok. Ada ketukan di pintu. Apakah Tuan Markus ada di rumah? Saya dari kantor pendaftaran. Pada saat yang sama, email masuk ke kotak masuk. Itu mengonfirmasi bahwa perwakilan ada di depan pintu. Mereka datang langsung kepada kami. Itu cepat. Markus memverifikasi kredensial pengunjung sebelum membiarkannya masuk. Pengunjung itu adalah Direktur Grant, Wakil Direktur Divisi Pengembangan Bakat Lanjutan Departemen Pendidikan Provinsi. Begitu pintu tertutup, Direktur Grant membahas detail aplikasi dengan Markus dan Mia, lalu bertanya di mana KI kecil. Markus menarik napas dan membuka pintu kamar. Anaknya telah cukup lama rendah profil. Sudah waktunya menunjukkan apa yang dia buat. Direktur Grant melihat anak di depannya, lincah di kaki, artikulasi dalam bicara, lalu melirik kembali ke berkas di tangannya. 1 tahun. Dia telah melihat lebih dari cukup anak berbakat dan pikir dia sudah siap. Tapi saat ini, dunia terasa agak absurd. Dia mengajukan beberapa pertanyaan padaku, mengonfirmasi identitasku dan niatku untuk melamar. Kemudian dia melanjutkan mendaftarkan detailku. Begitu pendaftaran selesai, dia meraih ke dalam tas dan mengeluarkan jam tangan pintar dengan layar elektronik. Dia memintaku memakainya, tapi saat aku melakukannya, aku mendapati aku tidak bisa melepasnya. Direktur Grant tersenyum dan menjelaskan, kunci gaya adalah langkah pengamanan. Begitu seleksi selesai, itu akan terlepas secara otomatis dan akan dikumpulkan kembali setelahnya. Dia selesai berbicara dan melirik ke lemari sepatu di dekat pintu masuk. Pumpkin, kucing Calico, bersembunyi di belakangnya dan mengawasi orang asing. Ketika orang asing itu menatap langsung ke arahnya, dia membeku karena terkejut. Direktur Grant menambahkan, kau menyebutkan anak itu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kucing. Silakan bawa hewan peliharaan yang terikat ini. Mungkin berguna selama seleksi. Demi hibah 10 juta, Mia membawaku naik jet pribadi sepanjang malam, menuju basis seleksi jenius di Jinga. 2 jam kemudian, kami tiba. Kami dibawa ke gedung asrama dalam kegelapan. Lampu padam. Aku mengira semua orang seharusnya sudah tidur. Tapi saat kami melangkah masuk, kami menemukan 2 anak, mungkin 6 atau 7 tahun, saling berhadapan dalam standoff. Ketegangan terasa nyata. Satu berdiri dengan tangan di pinggang, memegang botol air, dan menyatakan dengan sombong, aku bisa kencing 5M, bisakah kau? Anak lain mengerutkan mulut dan menyedot 2 aliran ingus panjang kembali ke hidung. Mengunyah dengan puas, dia balas, aku bisa makan ingus mentah, 2 sekaligus. Kalahkan itu. 2 jenius kecil memamerkan bakat mereka. Tak satu pun bisa mengalahkan yang lain. Ini imbang. Di tengah standoff mereka menyadari beberapa orang telah masuk gedung. Keduanya langsung kabur. Direktur Grant memanggil cepat. Tunggu, di mana Dr. Wendy? Pergi ke suatu tempat dan mereka hilang sebelum kalimat selesai. Aku menyerap lingkungan. Perimeter luar adalah pangkalan militer. Di dalam adalah basis seleksi jenius. Menyematkan fasilitas seleksi di dalam instalasi militer adalah cara cerdas untuk menyegel ancaman luar. Direktur Grant mengeluarkan ponsel dan hendak menelepon seseorang untuk menemui kami ketika seorang wanita muda dengan kacamata berbingkai emas berjalan ke arah kami dengan map di tangan. Dia menyapa Direktur Grant saat mendekat. Direktur Grant, kali ini Anda membawa kejutan cukup besar ke basis. 15 tahun program jenius, dan hari ini adalah pertama kalinya kami melihat pelamar yang baru berusia 1 tahun. Direktur Grant menjabat tangannya cepat. Dr. Wendy, Anda terlalu baik. Tapi anak ini benar-benar berbeda. Benarkah? Maka aku akan mengawasinya dengan sangat teliti. Tatapan Dr. Wendy turun padaku. Aku mendongak dan membaca nama di jasnya. Dr. Wendy, Institut untuk Sifat Luar Biasa. Dr. Wendy bertukar beberapa kata dengan Mia, lalu berpaling padaku. Apakah ada yang kau butuhkan? Kai? Dia memperhatikan aku masih menatap nama tagnya. Dia tertawa. Lapar susu? Maaf, aku tidak punya. Aku menjawab datar. Aku makan makanan biasa sekarang. Dia menggendongku dengan mudah dan mencubit pipiku. Rupanya puas dengan teksturnya, dia melirik ke Mia. Dia menggemaskan. Bolehkah aku menciumnya? Tentu saja, silakan. Dia suka hal semacam itu. Suka. Sejak kapan? Siapa yang memberi izin untuk silakan? Sebelum aku bisa protes, Dr. Wendy menanam beberapa ciuman dan meninggalkan wajahku penuh bekas bibir. Dr. Wendy kemudian membawa kami ke tempat tinggal yang ditugaskan. Itu apartemen lengkap peralatan, cukup nyaman untuk terasa seperti rumah. Istirahatlah. Proses penilaian dimulai besok. Dia menyerahkan kartu akses ke Mia dan pergi. Kami baru saja menetap ketika ada ketukan di pintu. Mia membukanya dan langsung kehilangan kata-kata. 2 atau 3 lusin anak berdesakan di ambang pintu. Semua menjulurkan leher ingin melihat ke dalam. Kami dengar ada freak berusia 1 tahun muncul. Mia melangkah ke samping, setengah geli dan setengah kesal, dan memberi isyarat agar aku menemui pesaingku. Aku berjalan mendekat, melihat sekali, dan berkata, sudah malam begini. Kalian tidak tidur? Kami sedang tidur sampai 2 ini membangunkan semua orang. Mereka menunjuk kedua pemimpin. Memang, anak kencing 5M dan pemakan ingus. Melihat bahwa yang berbicara dengan mereka benar-benar sangat muda, mereka melontarkan pertanyaan dengan bersemangat. Apakah kau pakai celana belah atau popok? Apakah kau menangis saat lapar? Apakah kau bertarung? Jika aku memukulmu, apakah kau akan menangis memanggil ibu? Pertanyaan terakhir itu menarik perhatianku. Aku melihat anak laki-laki berbrete yang bertanya dan memberi senyum lambat penuh arti. Kau akan tahu. Keesokan paginya, rumah sakit basis menjalankan tes darah, tes urin, dan analisis sampel rambut padaku. Setiap prosedur yang mereka punya, aku jalani. Kemudian, mengikuti instruksi Dr. Wendy, aku berinteraksi dengan jam tangan pintar, dan kotak informasi muncul di layar. Dr. Wendy menjelaskan, skor potensi adalah metrik inti yang menentukan apakah kau lulus seleksi.
Setiap tindakan yang kau lakukan di sini adalah bagian dari penilaian. Kami mencari anak-anak dengan skor potensi tinggi. Aku mengangguk untuk menunjukkan aku mengerti, lalu mengonfirmasi. Saat ini, 126 kandidat mengikuti pemilihan ini. Saat aku melangkah keluar rumah sakit, jam tangan berbunyi. Aku mengangkat pergelangan tangan. Aku sudah mendapat 1 poin. Skor potensi dinilai oleh tim evaluasi khusus. Dr. Wendy menjelaskan. Jangan terlalu dipikirkan. Hidup dan belajarlah di sini seperti biasa. Aku mengangguk. Mengerti. Sekarang aku punya gambaran jelas. Rutinitas normalku adalah makan, tidur, dan mengasah XP. Jadi, aku akan biarkan mereka menonton. Jam tangan berbunyi lagi. Aku mengira seleksi akan berupa ujian, tes fisik, mungkin pertarungan di ring, tapi hal pertama dalam jadwal adalah kelas. Saat aku melihat nama mata pelajarannya, aku langsung bersemangat. Pelajaran hari ini, metode kultivasi pikiran. Di kelas kecil, guru berambut putih menjelaskan dasar-dasar metode kultivasi pikiran. Keempat siswa di ruangan baru tiba, dan 3 lainnya sudah wajah familiar. Anak kencing 5M, pemakan ingus, dan anak berbrete. Ketiganya hampir tidak memperhatikan. Sesekali, mereka berbalik dan membuat muka padaku. Dia sekecil ini. Bisakah dia bahkan memahami ini? Pemakan ingus bergumam pelan. Guru meliriknya dan melanjutkan. Fondasi kultivasi mental adalah meditasi. Dikombinasikan dengan senyawa khusus, pikiran bisa lepas dari tubuh selama meditasi dan bepergian melalui alam dimensi tinggi. Setelah selesai menjelaskan meditasi, guru mengeluarkan 4 vial, 1 untuk masing-masing kami. Aku melirik label di milikku, membuka sumbatnya, dan meminumnya perlahan. Rasanya cukup manis. Detik berikutnya, aku merasa ringan tak berbobot, seolah seluruh tubuhku terangkat dari tanah. Indraku mulai kabur. Mengikuti petunjuk guru, kesadaranku melayang, dan aku segera menemukan diriku di tempat kegelapan mutlak yang dalam. Dalam perjalanan meditasi ini, aturannya sederhana. Terus maju. Jangan berhenti. Kedengarannya mudah, tapi setelah beberapa saat, tekanan mulai menumpuk. Seperti berjalan maju dengan mata tertutup. Meski tahu tak ada yang menghalangi. Melangkah jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Kau hanya bisa melangkah sejauh itu sebelum dorongan untuk membuka mata menjadi tak tertahankan. Tapi saat ini, aku sedang dalam meditasi dalam, dan satu-satunya yang bisa kulakukan adalah meraba jalan ke depan. 8 menit berlalu, anak kencing 5M dan pemakan ingus sudah berkeringat dan bernapas keras. Mereka keluar dari meditasi. Anak berbrete bertahan lebih lama, 10 menit sebelum membuka mata. Dia menatap 2 lainnya dengan senyum lelah tapi penuh kemenangan. Kemudian ketiganya berpaling menatapku. Ekspresi mereka berubah menjadi tidak percaya. Bisakah anak kecil ini benar-benar memiliki daya tahan mental lebih kuat daripada mereka? Ketiganya keluar ruang kelas dengan wajah aneh. Begitu mereka di luar, mereka tak bisa menahan diri. Ayo lihat si aneh. Tak lama kemudian, sekelompok anak berlari satu persatu, menempelkan diri ke ambang jendela luar ruang kelas. Mustahil dia tidur, kan? Ya, benar. Kau benar-benar pikir ada yang bisa tidur setelah minum serum fokus itu? Ya, benar. Mengapa aku menipu diriku sendiri sementara mereka ramai bergunjing? Di luar, aku perlahan membuka mata di dalam ruang kelas. Aku cek jam tanganku. Baru 14 menit berlalu, tapi entah bagaimana terasa seperti aku telah hidup melalui 3 hari 3 malam penuh. Aku menghela napas pelan dan memanggil panel stat. Saat melihat angkanya, suasana hatiku langsung naik. Ini pertama kalinya stat mentalku bertambah melalui latihan sungguhan. Sepertinya datang ke tempat ini adalah keputusan yang tepat. Sejak tiba di akademi, aku cepat menyelesaikan ronde pelajaran pertamaku. Melihat nama-nama kursus yang masih di depan, aku merasakan gelombang kegembiraan. Sejak lahir, stat mentalku hanya bertambah melalui poin hadiah panel. Aku tak pernah membayangkan ada teknik sungguhan untuk melatih pikiran. Tepat saat aku selesai satu sesi dan bersiap melanjutkan, Profesor Joe melangkah masuk untuk menghentikanku. Setelah kelas, aku melirik informasi di layar jam tangan. Aku bergumam pada diri sendiri, apakah benar-benar semudah ini mengumpulkan poin potensi? Yang belum aku ketahui, dalam sesi latihan mental ini, hanya Dono yang juga mendapat 1 poin. Squirt dan Boger sama sekali tidak mendapat apa-apa. Di kelas kedua, Profesor Joe menjelaskan apa yang terjadi saat latihan meditasi berlanjut. Semakin kuat pikiranmu, semakin besar peluangmu menyentuh hukum dimensi. Untuk memudahkan pemahaman, dia menggambar 2 titik, A dan B, di selembar kertas kosong. Semua orang tahu jalur terpendek antara 2 titik adalah garis lurus. Tapi apa yang terjadi saat kau bergerak ke dimensi lebih tinggi? Dia melipat kertas menjadi 2, mendekatkan A dan B. Orang biasa harus menempuh 10 cm dari A ke B, katanya. Tapi seorang yang terbangun yang menguasai hukum dimensi bisa tiba dalam sekejap. Kami menyebut kemampuan ini pergeseran dimensi. Saat kelas pagi selesai, kepalaku berputar. Hanya 2 pelajaran dan seluruh pandanganku tentang dunia telah terbalik. Ini benar-benar dunia yang luar biasa. Makan siang gratis dengan pemindaian wajah. Setelah memuat banyak daging, aku meminta ibu kantin memotong 2 potong gel cacing madu untukku. Saat Squirt mendengar aku makan ini setiap hari, matanya melebar karena terkejut. Kau rusak atau apa? Bagaimana kau bisa makan ini setiap hari? Dia mengawasi saat aku melumat gel itu ke dalam air. Bau menyengat tajam menyebar di udara. Squirt yang duduk tepat di depanku hampir muntah. Kau terbiasa, kataku tanpa terganggu. Aku mengaduknya dan menenggak semuanya sekaligus. Reaksiku yang tenang membuat semua orang gelisah. Tak ada yang percaya anak 1 tahun bisa menangani ini. Jadi mereka meniru aku. 1 teguk dan mereka semua muntah tanpa terkecuali. Setelah makan siang, aku kembali ke asrama dan cek layar jam tangan. Seorang kandidat dengan username Siti Peppa telah menyusun papan peringkat rata-rata harian. 98 kandidat terperingkat dengan 5 poin yang diperoleh dalam setengah hari. Peringkat referensiku berada di urutan ke-45.
Posisi teratas dimiliki oleh One Punch dengan rata-rata harian 11,7. Sore itu, sebuah bus membawa semua orang ke aula latihan. Saat melihat lantai terbuka lebar dan berbagai peralatan lengkap, mataku berbinar dan darahku mulai berpompa. Begitu aku tahu durasi dan intensitas latihan sepenuhnya terserah aku langsung menuju zona pertarungan tanpa senjata di aula bela diri. Aku mengabaikan bisikan di sekitarku dan fokus sepenuhnya pada apa yang Coach Hawk ajarkan. Aku bahkan berdiri, mengaktifkan mode cermin, dan menyalin tekniknya di tempat. Coach Hawk berencana menyelesaikan bagian ini dan melanjutkan anak-anak. Tapi di tengah jalan dia berhenti mendadak. Dia menatapku dengan mata lebar penuh ketidakpercayaan. Teknik penangkisanku bersih. Ritmenya halus, jelas sudah mencapai standar pemula. Coach Hawk menyelesaikan pelajaran, lalu langsung bertanya, "Berapa umurmu? Sudah berapa lama kau berlatih santa?" "Baru berusia 1 tahun. Sudah berlatih santa beberapa bulan, kurasa." Seorang anak di sebelahku tak bisa menahan desahan. "Mulai santa sebelum berusia 1 tahun. Apakah aku yang gila atau dunia ini?" Aku tersenyum malu-malu. Tidak banyak yang bisa dilakukan saat baru lahir. Hanya butuh sesuatu untuk menyibukkan diri. Saat Coach Hawk tahu aku hampir sepenuhnya belajar otodidak dan mencapai level ini hanya dalam beberapa bulan, dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya padaku. Dia memberi janji, entah kau lulus seleksi atau tidak. Jika kau pernah ingin mengejar karir sebagai petarung, hubungi kapan saja. 20 menit memasuki latihan, aku menyelinap ke kamar mandi saat istirahat. Tapi berdiri di depan urinal, aku menemukan hal menyedihkan. Terlalu tinggi. Aku sama sekali tak bisa meraihnya. Sementara itu, Squirt berdiri di tengah lorong dan mengajukan pertanyaan pada anak di sebelahnya. Taruhan aku bisa mengenai bagian dalam bilik itu dari sini. Sebelum ada yang menjawab, dia membuka resleting. Desis tajam. Dari suara cipratan, sepertinya dia benar-benar mengenai saluran. Squirt menggoyang tangan kecilnya setelah selesai. "Ini hadiahku. Tak terkalahkan di seluruh Jiangha. Karena sebagian besar anak di sini masih kecil dan stamina mereka terbatas, mereka istirahat setelah waktu singkat. Tapi aku memanfaatkan setiap momen dengan pelatih profesional. Coach Hawk sabar, menunjukkan kekurangan dalam teknikku. Aku memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan semua dasar. Saat latihan selesai, aku cek panel kelas. Laju peningkatan memuaskanku. Saat sesi pertarungan tanpa senjata mereda, semua orang berkumpul di tengah aula. Ronde sparring akhirnya akan dimulai. Beberapa pelatih berdiri di pinggir ring sebagai pengawas keselamatan. Begitu aturan diumumkan, petarung dari berbagai gaya bertabrakan di platform dengan intensitas nyata. Menonton petarung dari begitu banyak gaya berbeda untuk pertama kalinya, aku merasa mendapatkan sesuatu setiap kali melihat. Dengan mode cermin aktif, setiap kali aku melihat gerakan bagus, aku mempelajarinya di tempat. Dalam mode cermin, kecepatan belajarku luar biasa. Panel kelasku terus memperbarui angka baru. Setelah beberapa ronde di platform, semua petinju stand-up sudah jatuh dan kalah. Kalian semua payah. Saatnya menunjukkan cara yang benar. Squirt mengambil posisi tinju dan melangkah ke platform. Dia memanggil seorang pegulat. Pegulat itu menyeringai dan menyerbu. Squirt menutup jarak, memutar pinggang, mendorong pinggul, dan mengayunkan pantatnya. Dia mengirim pegulat itu terbang bersih keluar platform. Squirt menepuk pinggang kecilnya dan menyeringai. "Hah! Aku bisa mengenai 5M melawan angin. Kau benar-benar pikir aku takut jarak dekat?" Seluruh aula menjadi sunyi. Mulutku berkedut. Semua orang yang masuk akademi punya sesuatu yang istimewa. Aku memikirkan apakah harus mempelajari pukulan stand-up. Setelah mempertimbangkannya, aku memutuskan tetap dengan santa, tapi aku juga harus mempelajari beberapa teknik gulat untuk mempertajam permainan groundku. Aku sudah cukup lama menonton. Saatnya giliranku. Dengan pikiran itu, aku berdiri dan melangkah naik ke platform. Saat aku melangkah naik, keheningan turun. Tak ada yang mau maju. Setelah jeda panjang, membaca ekspresi wajah mereka, aku tahu alasannya. Setelah berpikir sejenak, aku tersenyum dan berkata, "Siapa saja yang mau tukar 3 gerakan denganku? Datang dan lihat apakah aku bahkan bisa bertahan. Anggap saja ini bantuan untukku." Aku menghargainya. Itu mendapat reaksi. 3 gerakan seharusnya tidak menjadi bencana. Dan membantu monster kecil berarti punya hubungan dengannya. Bukan kesepakatan buruk. Aku maju. Seorang anak laki-laki berpotongan rambut cepat berdiri. Dia memberi isyarat agar spar dimulai. Gerakan pertama, aku menyerang. Kaki kecilku mendorong tanah. Dan aku meledak maju, tapi alih-alih menghantam langsung, aku berputar ke sisinya dan melingkarkan lengan di kaki dasarnya. Anak berpotongan cepat tetap tenang. Dia membungkuk lutut, menurunkan postur, dan menurunkan pusat gravitasi. Dalam sekejap, setiap otot di tubuhku mengunci erat. Otot-ototku melonjak dan pakaian latihan longgarku meregang ketat di tubuhku. Aku berubah dari balita tak berbahaya menjadi binatang humanoid remaja. Kekuatan ganda, 2,1 kali tenaga ledak. Aku meledak maju tanpa peringatan. Kepalaku menghantam langsung ke dadanya, memicu exploit strike. Anak berpotongan cepat tak mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Dia terlontar keluar platform dalam sekejap. 1 gerakan. Pertandingan selesai. Sunyi senyap. Setiap wajah di aula, anak-anak dan pelatih sama, melebar karena terkejut. Aku menonaktifkan mode binatang. Aku berjalan mendekat, membantu anak berpotongan cepat berdiri, dan tersenyum. "Terima kasih atas sparnya. Kemenangan pertama di akademi. Misi selesai." Tapi sebelum aku sempat menikmati momen itu, notifikasi panel muncul. "Coach Hawk, bangunkan aku saat waktu makan." Kata-kata itu keluar dari mulutku dan semuanya menjadi gelap. Aku langsung jatuh pingsan sebelum menyentuh lantai, mendengkur dengan tenang. Saat aku bangun, aku sudah kembali di asrama. Aku cek jam tangan. Poin potensiku melonjak naik 9 poin. Setelah makan malam, Mia mengatur waktu dengan tepat dan membuka laptopnya. Seluruh keluarga melakukan panggilan video. Wajah familiar Markus baru muncul di layar. Ketika suara tamparan sandal di lantai bergema masuk, aku dulu.
Aku kangen adikku. Biarkan aku bicara dengannya. Wajah Koko menyusup ke bingkai. Matanya melebar penuh antisipasi. Apakah kau lulus seleksi? Apakah kau dapat uang hadiahnya? Santai. Hasil paling cepat baru keluar 2 atau 3 bulan lagi. Aku melambaikan tangan seperti tetua berpengalaman. Jangan buru-buru. Belajar rajin di sekolah. Berperilaku baik di rumah dan jangan bikin ayah kesal. Mengerti? Mengerti. Koko mengangguk patuh, lalu perlahan menyadari ada yang aneh. Kenapa terasa seperti adik kecilnya sedang mengguruinya? Setelah panggilan selesai, aku duduk mengerjakan pekerjaan rumah. Karena menyelesaikan soal membutuhkan fisika SMP, aku membuka tablet yang dikeluarkan akademi agar semuanya terlihat masuk akal. Jariku menggulir cepat sementara halaman buku teks melesat lewat 10 baris sekaligus dengan speed scan berjalan penuh daya. Semua buku teks SD selesai dalam 2 jam. Aku langsung membuka buku teks fisika SMP. Saat membaca, aku teringat video dari soal pekerjaan rumah. Seorang yang terbangun membekukan air dalam gelas seketika, lalu melelehkan dan menguapkan es itu sama cepatnya. Mereka bahkan memanggil angin mengamuk di dalam ruangan tertutup. Bagaimana menjelaskan itu? Setelah mempelajari semua materi fisika, dengan mengandalkan stat mental 27,1, aku berhasil menangkap konsep kunci dengan mudah. Suhu dan perpindahan panas. Aku tidak mendekatinya dengan penalaran fisika standar. Sebaliknya, aku membangun teori logis dengan menganyam prinsip hukum dimensi. Setelah mengirim email ke Profesor Zhao, aku segera menerima persetujuannya. Tepat saat itu, notifikasi muncul di aplikasi tablet. Skor tertinggi sebelumnya, One Punch, rata-rata 11,7 per hari. Aku telah menggantikannya dengan rata-rata harian 19. Angka gila itu turun dan kolom komentar meledak. Banyak yang bilang itu palsu. Kemudian, tanpa peringatan, One Punch sendiri muncul di komentar. Bagian itu langsung sunyi. Kau hampir bisa merasakan keheningan mengejutkan yang menyebar di setiap layar. Jadi, 19 poin itu mungkin nyata. Aku menggulir komentar sekali dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu balasan. Aku membuka panel dan cek target berikutnya. Hanya 3 poin start lagi. Begitu tonggak evolusi tercapai, aku akan membuka hadiah bentuk dan hadiah sifat sekaligus. Keduanya berkualitas tinggi. Aku tak bisa menahan kegembiraan. Apa kiranya? Sekarang setelah aku sepenuhnya menguasai teknik meditasi, stat mentalku bertambah 0,1% setiap hari, membuka bentuk size. Itu sekarang benar-benar dalam jangkauan. Saat aku terus melakukan meditasi harian, sesiku semakin panjang. Seminggu kemudian, aku naik dari 14 menit per sesi menjadi 17 menit. Meski belum menyentuh hukum dimensi, aku menemukan hal mengejutkan. Tanpa serum fokus akademi, aku sama sekali tak bisa masuk keadaan meditasi. Jadi aku mencari Profesor Zhou. Aku bertanya apakah dia bisa memberi kelonggaran mengingat usiaku dan memberiku beberapa botol ekstra. Dia menolak langsung, tapi setidaknya memberi penjelasan mendalam. Menyentuh hukum dimensi membutuhkan bukan hanya pikiran dan tubuh kuat, tapi keberuntungan luar biasa. Hanya elit yang kemampuan fisik dan mentalnya mendekati batas genetik tubuh manusia yang bahkan layak mencoba. Bagi sebagian orang, satu sesi sudah cukup jika keberuntungan berpihak. Bagi yang lain, 100 botol serum fokus ekstra pun tak akan membuat perbedaan. Karena aku tak akan menyentuh hukum dimensi dalam waktu dekat, aku akan terus bermeditasi untuk mengasah stat. Berdasarkan apa yang Profesor Zhou gambarkan, standar fisik untuk tingkat elit sepertinya cocok dengan target evolusi berikutnya. Setelah makan malam, aku menuju aula latihan seperti biasa. Saat melangkah masuk, aku melihat seorang anak laki-laki tanpa rambut sama sekali. Kepalanya terlihat seperti telur rebus keras. Setelah bertanya ke sana kemari, aku tahu dia adalah One Punch dari papan peringkat. Saat ini, Egghead sedang melakukan bench press 100 kg. Dia terlihat sekitar 6 atau 7 tahun, tapi definisi ototnya luar biasa. Bahu dan lengannya sudah menunjukkan garis otot. Aku mulai rutinitas squat sendiri. Tanpa mengaktifkan mode binatang, aku bisa squat 90 kg. Saat aku sedang dalam latihan dalam, sebuah suara datang dari belakangku. Lumayan disayangkan, sejujurnya. Aku berbalik. Itu Egghead. Apa maksudmu disayangkan? Aku tak begitu mengerti. Disayangkan kau tak punya sifat terbangun. Kau tahu, banyak anak di akademi lahir dengan sifat terbangun. Tanpa usaha banyak, mereka bisa mendapat peringkat, bahkan S-rank. Kau punya poin potensi tinggi dan disiplin bagus. Tapi tanpa sifat terbangun, para ahli kemungkinan besar tak akan memperhatikan. Kau mungkin akan terjebak di peringkat rendah. Aku tak membantah. Sebaliknya, aku tersenyum dan bertanya, bagaimana denganmu? Kau punya sifat terbangun dan tekad besi. S-rank adalah batas akademi. Itu bukan milikku. Aku tak bisa menebak apa maksudnya. Jadi aku bertanya, lalu kenapa kau memberitahuku semua ini? Dia menatapku langsung di mata, sepenuhnya serius. Jika akademi tidak memberimu peringkat S, datanglah bekerja denganku. Aku akan memberimu perlakuan S-rank. 6 atau 7 tahun dan sudah merekrut pengikut serta merayu dari akademi. Aku tak menolaknya langsung. Sebaliknya, aku berdiri dan mulai memasang piring beban kebar. Piring demi piring dipasang dan berat naik cepat. 90 kg, 110, 130, 150. Ekspresi tenang Egghead lenyap. Matanya dipenuhi kejutan. Dengan semua piring terpasang, aku menyeringai padanya. S-rank bukan batasku juga, omong-omong. Aku mengangkat barbel 150 kg ke bahu. 3 squat textbook yang bersih. Aku menaruh bar dengan dentang berat. Semua orang di ruangan terpana. Egghead berdiri membeku, diam, ekspresinya berubah sangat serius. Dia mungkin sudah mengerti persis apa yang ingin kukatakan. Egghead menarik napas panjang dan memberiku anggukan. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa kata lagi. Aku baru saja mengaktifkan mode binatang untuk membuat pernyataan besar agar menghindari cedera. Sesi kekuatan malam ini harus diakhiri lebih awal. Aku memanggil Squirt dan kami kembali ke asrama. Tapi di mana Bo Ogre? Pada saat yang sama di ruang latihan lain, Bo Ogre sedang dipalang pull up,
berputar lingkaran raksasa, rotasi penuh 360 derajat. Setelah beberapa ayunan, dia mendarat dalam jumlah ingus yang mengejutkan beterbangan dari wajahnya. Dia menyeka zat tak dikenal dari wajahnya langsung ke mulut. Dan dengan wajah puas, dia bergumam, cukup yakin aku baru saja menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, minggu baru dimulai. Sebagian besar program minggu kedua fokus pada bertahan hidup di alam liar. Aku cepat mempelajari pelatihan eksplorasi luar ruangan dan memperoleh beberapa keterampilan solid. Tapi bahkan setelah itu semua, panel kelas Explorer masih belum terbuka. Bagaimanapun, aku harus mengamankan Psice untuk tonggak evolusi dulu. Semua yang lain bisa menunggu. Dan begitulah, semuanya jatuh ke tempatnya. Pengukur pemurnianku terisi lagi, dan aku mendapat 2 poin stat lagi. Aku memasukkan keduanya langsung ke stat mental. Panel berkedip, dan hadiah muncul sekaligus. Seperti hadiah Juvenile Humanoid Beast sebelumnya. Satu bentuk, satu sifat. Aku langsung mengetuk untuk deskripsi lengkap. Bisa mengaktifkan overdrive sesuka hati, aku sangat puas dengan itu. Kemudian aku cek deskripsi untuk sifat gabungan, hadiah Predator. Sama seperti stat fisikku, stat mentalku sekarang mendapat bonus baik pada laju pertumbuhan maupun kecepatan pemulihan. Melihat seluruh panel dan semua yang telah kubuka, aku merasakan rasa pencapaian yang tenang. Pada saat yang sama, aku berpikir jika stat fisik dan mentalku pernah mencapai 100, aku mungkin akan memenuhi syarat untuk mendorong menuju menjadi Awakening. Melakukan perkiraan kasar, aku akan bidik tonggak itu sebelum berusia 3 tahun. Begitu anak-anak menguasai keterampilan alam liar dengan baik, pelajaran tentang Veil juga dimulai. Keesokan harinya, aku mengemasi peralatan yang dikeluarkan Akademi, membawa pumpkin, dan naik bus Akademi. Setelah melewati perangkat yang terlihat seperti portal ruang dan waktu, aku disambut langit biru, awan putih, 3 matahari dengan ukuran berbeda, angin menderu, dan rumput yang seluruhnya ungu. Kami sekarang berdiri di tengah dataran terbuka luas. Profesor Joe angkat bicara untuk menyapa semua orang. Ingat, misimu adalah bertahan hidup di sini selama 1 bulan. Temukan sumber daya berharga dan bawa kembali ke titik awal. Jika kau menderita cedera serius atau menghadapi ancaman nyawa, kami akan menarikmu keluar, tapi itu dihitung sebagai kegagalan misi. Dari sini, kau bebas bergerak sesukamu. Bergabung tim, pergi sendiri, bekerja sama, atau bersaing. Semuanya terserah kalian. Begitu dia selesai, anak-anak berpencar ke segala arah. Dengan stat fisik 30,3, kakiku yang kecil membawaku dengan kecepatan mengejutkan. Pumpkin memimpin di depan saat kami menuju pepohonan di depan. Hei, tunggu. Tunggu aku. Ayo. Di tengah jalan, aku mendengar suara familiar memanggil dari belakang. Selama beberapa hari pelatihan alam liar, aku telah menggunakan overdrive dan mode cermin bersama. Kemajuan keterampilanku sangat cepat, menempatkanku di dekat puncak kelas. Squirt, di sisi lain, agak kikuk. Banyak tugas praktis menjadi perjuangan baginya. Jadi saat kami memasuki Remnant, dia memutuskan untuk menempel pada orang yang lebih kuat. Memang, dia datang. Dengan senyum tanpa malu di wajahnya, berlari kecil untuk menyusul. Kami baru berlari menuju pepohonan selama setengah menit ketika Squirt tiba-tiba terkesiap. Pumpkin tersentak pada jeritan mendadak itu. Aku juga merasa ada yang salah. Dan berputar. Ada apa? Squirt mengeluarkan tabletnya dan mengetuk-ngetuk. Wajahnya muram. Tidak ada sinyal di sini. Aku punya pertandingan ranket yang dijadwalkan. Kita sedang misi alam liar dan kau memikirkan game. Pumpkin juga berbalik. 1 orang dan 1 kucing sama-sama melotot pada Squirt dengan tatapan kesal yang sama. Dia akhirnya terlihat agak malu dan diam-diam menyimpan tablet kembali ke tas. Tiba-tiba, aku mulai bertanya-tanya apakah rekan tim ini lebih menjadi beban daripada aset. Mungkin kami harus berpisah. Aku hanya 1 tahun. Aku benci memperlambatmu. Squirt panik mendengar itu. Jangan tinggalkan aku. Aku bisa membantu. Aku hebat memancing. Metode umpanku unik. Apa maksud memancing? Tanyaku, berpura-pura tidak tahu. Kau taburkan umpan di air dan ikan datang padamu. Umpanku lebih baik daripada apapun. Itu menarik perhatianku. Baiklah, katakan, apa umpanku? Squirt menyeringai. Aku hanya kencing di air dan ikan langsung gila. Umpan kencing. Aku merasakan sesuatu bergeser di dalamku. Tidak yakin itu pergeseran yang baik. Aku mencoba sekali lagi dengan lembut. Lihat, aku hanya 1 tahun. Aku benar-benar akan menghambatmu. Kami tidak cocok. Tidak. Squirt buru-buru menambahkan. Aku juga membawa anjing pemburu binatang rohku. Dia pasti berguna. Aku memperhatikan Golden Retriever kecil yang mengikuti kami dari kejauhan. Lidah terjulur, terengah-engah sambil berlari kecil. Itu anjing pemburu air. Sangat cepat di air. Dan kakakku bilang, Remnant yang diatur Akademi memiliki rating bahaya yang sangat rendah. Tidak perlu terlalu khawatir tentang pertarungan. Kakakmu pernah ke sini. Dia datang tahun lalu. Juga mendapat peringkat. Aku mengangguk. Mengingat Squirt punya informasi berguna tentang tempat ini. Aku akhirnya setuju membiarkannya bergabung. Dengan itu selesai, kami berdua masuk ke hutan bersama. Kami baru saja masuk pepohonan. Ketika Pumpkin di depan mengeluarkan jeritan tajam, peringatan. Seekor babi hutan kecil, keabu-abuan ungu, meledak keluar dari semak. Ia melihat kami sekali dan kabur. Squirt langsung berteriak, babi hutan itu berbahaya. Kita harus menangkapnya. Aku meminta Squirt dan Golden Retriever menutup sisi kami jika ada babi hutan lain mengintai di bayangan. Kemudian aku mengeluarkan pisau dan mengejar Pumpkin. Beberapa pukulan dan babi hutan itu roboh. Squirt melihat babi hutan yang jatuh dan mengembuskan napas lega. Kakakku memperingatkanku tentang makhluk-makhluk ini. Sangat licik. Suka melakukan penyergapan, mereka menunggu sampai kau berbaring dan tertidur. Jika kakimu terbuka saat tidur, ia langsung menyerbu di antara keduanya. Aku tak bisa menahan wajah meringis. Hanya mendengarnya saja sudah membuatku secara naluriah tegang. Kakakmu. Tunggu, kakak laki-lakimu. Dia baik-baik saja sekarang.
Ya, baik. Kurasa dulu dia suka bersaing denganku soal akurasi. Sekarang tidak lagi. Ada tips untuk menghadapi makhluk-makhluk ini? Ingat saja untuk selalu rapatkan kakimu saat tidur. Squirt dan aku menemukan tempat di lereng dekat sungai. Punggung menempel pohon besar. Kami mulai membangun tempat berteduh. Bekerja sama, kami mendirikan struktur kayu sederhana. Agak berangin, tapi cukup untuk 1 malam. Aku langsung bekerja pada babi hutan dengan pisau, menguliti, mengeluarkan darah, dan memotong-motongnya. Aku menyiapkan panci, merebusnya, dan menambahkan sedikit garam. Tak lama kemudian, 1 panci penuh daging, kuah, dan semuanya lenyap ke perut kami berdua. Anjing Golden Retriever mendapat sepotong yang lumayan besar juga. Pumpkin menangkap beberapa makhluk kecil yang mirip tikus ladang, dan mengurus dirinya sendiri. Kami mengikat daging sisa di tinggi pohon agar mengering. Itu cukup untuk 2 atau 3 hari, tak diragukan. Saat langit gelap, kami merebahkan diri di depan pintu masuk tempat berteduh di samping api. Kami bergantian menempatkan Pumpkin dan Golden Retriever berjaga. Squirt dan aku tak lama kemudian sudah tertidur. Di tengah malam, wajahku mulai gatal. Aku membuka mata dan mendapati Pumpkin menjilati wajahku. Aku langsung mengerti. Ada yang mencuri daging kami. Golden Retriever juga sudah sadar. Berlari masuk untuk membangunkan Squirt. Aku memberi isyarat agar diam. Aku diam-diam membangunkan Squirt dan memberitahunya. Kami berempat, 2 anak kecil, 1 kucing, 1 anjing, merayap keluar tempat berteduh tanpa suara. Kami bergerak menuju pohon tempat daging digantung. Aku bisa melihat sesuatu sudah memanjat pohon, hampir sampai ke daging. Squirt meraih batu, siap melempar. Ada yang terasa tidak beres bagiku. Aku menghentikannya. Aku menyalakan senter dan mengarahkannya ke atas pohon. Seorang gadis kecil berada di sana, menempel rata di dahan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Sinar senter menyambarnya. Dia menegang, lalu perlahan menunduk. Dia memberi senyum yang sama-sama canggung dan sopan. Kalian menangkapku. Di luar pintu masuk tempat berteduh, Squirt melotot pada gadis yang baru saja mencoba mencuri daging kami. Dia sempat mencoba kabur tadi. Squirt makan tanah saat mengejarnya, tapi akhirnya berhasil menjatuhkannya. Mulai bicara. Kenapa kau mencuri daging kami? Gadis itu terus tersenyum. Kekesalan Squirt bertambah. Karena aku tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dia menunduk, jelas malu. Kejujuran belak-belakan itu membuat Squirt menatapnya tanpa kata. Dalam cahaya api, aku melihat jelas dan mengenalinya. Itu Mod dan dia bukan lawan sembarangan. Rata-rata skor hariannya selalu berada di 5 besar. Ulahmu malam ini mengganggu istirahat kami dan menghabiskan sebagian baterai senter. Aku dengan tenang menyampaikan kerugiannya. Mod mengangguk dan mengulurkan kedua tangan, telapak menghadap atas. Dia memejamkan mata. Silakan pukul aku. Kenapa kami harus memukulmu? Kata Squirt kesal. Kalau mencuri dan ketahuan, ya dipukul. Bukankah semua orang tahu itu? Kami tidak akan memukulmu, tapi kau berutang atas kerugian ini. Jika kau menemukan sumber daya berharga, itu boleh. Kalau tidak, anyaman rumput yang kau pakai itu jadi milik kami. Mod secara naluriah menarik anyaman rumputnya lebih erat. Tapi dia benar-benar tidak punya barang berharga. Apakah informasi boleh dihitung sebagai pembayaran? Aku mengangguk. Mari kita dengar. Mod mulai menceritakan harinya. Setelah semua orang berpencar, dia pergi sendirian ke hutan lebat. Setelah mendorong lebih jauh masuk, dia menemukan gua di dalam hutan lebat. Tapi begitu dia masuk, dia diserang kawanan Razor Claw. Gigi tajam, cakar lebih tajam lagi. Mereka menyerang keras. Dia kehilangan tasnya dan melarikan diri melalui lembah. Karena tidak mengenal medan, dia hampir tertangkap. Pada saat kritis, sosok tinggi menjulang, kira-kira 2 m, muncul sekilas di kedalaman lembah lalu menghilang. Suara gemuruh dalam menyertainya. Razor Claw mendengarnya dan meninggalkan pengejaran, berbalik dan lari. Setelah keluar lembah, dia tak punya tenaga lagi untuk berburu. Saat itulah dia melihat daging babi hutan tergantung di pohon, jadi dia menunggu malam tiba dan bertindak. Setelah mendengar cerita Mod dan menggabungkannya dengan apa yang Squirt sebutkan tentang rating bahaya, aku menyimpulkan sosok 2 m itu kemungkinan bukan sesuatu yang sederhana. Tepat saat aku memikirkan cara memverifikasi cerita Mod, Squirt berkata dengan datar, aku tahu cara mengetahui apakah dia berbohong. Dia berjalan mendekati Mod. Ceritakan seluruhnya lagi, tapi mundur. Mulai dari saat kau mencuri daging sampai ke awal. Mod tampak bingung tapi bekerja sama, menceritakan semuanya dalam urutan terbalik. Saat dia selesai, Squirt menarikku ke samping dan berbisik. Dia berkata jujur. Orang hanya bisa berbohong sesuai urutan kejadian. Mundur selalu menjebak pembohong. Dari mana kau belajar itu? Ayahku yang mengajari. Suatu kali dia pulang dari perjalanan kerja dan aku bilang aku belajar sepanjang waktu. Dia menyuruhku menceritakan semua yang kulakukan secara mundur. Aku mendekat. Lalu apa? Senyum Squirt membeku. Lalu dia memukul bokongku. Aku berjalan kembali ke Mod. Kau boleh pergi. Dia mengangguk, tapi matanya tak lepas dari puluhan buah beri di panci. Kemudian perutnya mengeluarkan geraman panjang rendah. Mengingat semua yang Mod alami hari ini, aku menilai kemampuan tempurnya jelas di atas Squirt, dan kedua belah pihak bisa diuntungkan jika bekerja sama menjelajahi gua itu. Dengan pikiran itu, aku meraih segenggam kecil beri dan menekannya ke tangannya. Informasi yang kau berikan berharga. Ini milikmu. Mata Mod berbinar. Dia melahapnya dalam hitungan detik. 2 suap dan habis. Jelas jauh dari cukup untuk mengenyangkannya. Aku memilih saat yang tepat. Mau bekerja sama? Kita jelajahi gua itu sebagai tim. Setengah sisa beri jadi milikmu, ditambah sepotong daging. Setelah mendengar tawaran itu, Mod ragu-ragu. Dia melirik beri di panci, melawan godaan, lalu pelan berkata, terima kasih. Kemudian dia lenyap seketika, berlari ke kedalaman hutan.